itu revisi undang-undang penyiaran berdampak loh pada kita. Banyak yang nggak peduli gitu. Karena ya memang kita tidak dibiasakan untuk berpikirnya tuh secara struktural. Kita hanya hidup dari hari ke hari aja. Besok makan apa, besok dapat makan siang gratis atau enggak. Kan akhirnya jadi seperti itu. Banyak sekali keculasan yang dilakukan dengan memanfaatkan prosedur-prosedur itu, baik politik maupun hukum. Ini di ujung. Nah itu dia. Kok ada masalah kayak begini? Padahal kan biasanya ini kan untuk kepentingan dari the ruling party. Kan rezimnya berubah. Kelompok ini siapa sih sebenarnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini yang ingin terus menjaga, menghidupkan, memperluas dan memperbesar kewarasan. Alhamdulillah hari ini tamu yang akan menjaga kewarasan, apalagi rubriknya ada di harian terkemuka, sebut aja Kompas, ngapain takut-takut. Yang selalu hadir mencoba menginspirasi, mencerahkan dan membangun kewarasan kita, Mbak Bibip. Bibip tuh nama pendek dari Bivitri Susanti. Bivitri Susanti. Kenapa kok tiba-tiba Bibip ya? Karena banyak teman bernama Fitri. Jadi satu kelas aja dulu saya nama Fitri itu ada 4 orang. Nah terus wali kelas saya, kamu Bibip aja deh saya panggilnya. Okay. Terus soal Susan, karena ada lagunya itu Susan. Udah mau jadi mahasiswa kok masih lagu ini kecil. Oke, teman-teman, hari ini kita dikepung, diserbu dan diterjang terus-menerus oleh situasi yang seolah-olah mencekam tapi bisa meluluh lantakkan sistem ketatanegaraan kita. Di ujung pemerintahannya, Pak Jokowi ternyata memproduksi berbagai undang-undang yang bisa membuat negara yang demokratis ini kehilangan elan spiritualitasnya. Ada undang-undang penyiaran, rancangannya, revisi undang-undang kepolisian, undang-undang TNI, undang-undang MK, sama satu lagi Kementerian Negara. Dan kita beruntung hari ini Mbak Bibip yang orientasinya atau kompetensinya di bidang tata negara hadir. Terima kasih. Terima kasih juga. Dalam situasi kayak gini kamu masih terus menghidupkan harapan atau sudah frustasi nih? Menghidupkan harapan dong. Ya? Kalau kita frustasi ini yang zolim merajalela. Dan saya nggak rela. Kita langsung menyerah begitu saja. Yes. Orang bilang optimisme memang terus dihidupkan karena itu yang bisa menjemput harapan. Dan harapan itu bisa jadi sekarang hanya lilin kecil. Tapi dia tetap harus dihidupkan. Dan semoga juga kita yang nonton channel ini akan menghidupkannya. Kenapa 5 ini? Dan 5 ini sebenarnya jangan-jangan ujung atau dari rangkaian ini ya? Gimana sejarahnya? Iya, saya sih melihatnya ini rangkaian besar nih. Kan ada desainernya ya? Iya, ada desainnya. Mungkin belum banyak di antara kita yang sadar, tapi kalau diperhatikan, menurut saya sih dari tahun sekitar 2017 tuh udah dimulai. Cuma pelan-pelan. Yang saya maksud dengan desain ini adalah untuk merusak sistem ketatanegaraan kita, tapi secara legal. Nah sebenarnya kan saya lagi riset soal ini. Saya pakai frame-nya beberapa ahli. Istilahnya itu autocratic legalism. Autocratic legalism. Jadi legalisme yang akan membunuh elemen-elemen demokrasi sehingga terjadi autokratisme, yaitu kekuasaan tanpa kontrol. Nah jadi polanya itu memang dia akan membunuh dalam tanda kutip ya, membunuh terlebih dulu elemen-elemen yang bisa mengecek kekuasaan. Jadinya setelah itu mereka akan dengan mudah bikin segala macam kebijakan tanpa kontrol. Sebenarnya tujuannya itu. Dan itu sebenarnya nggak khas Indonesia sih. Yang saya pakai kan teorinya misalnya dari Venezuela. Terus di Hungaria juga sebenarnya ada fenomena itu. Jadi memang berkembang literaturnya karena ternyata banyak penguasa yang sebenarnya terpilih secara demokratis kemudian menggunakan kekuasaannya itu untuk memproduksi hal-hal yang kalau kita lawyer yang cara pandangnya positivistik akan bilang ya nggak ada yang salah nih, undang-undangnya diketok nggak diketok, jadi seakan-akan nggak salah tapi sebenarnya dia membunuh pengawasan terhadap kekuasaan. Nah jadi kita bisa lihat tuh yang awal sekali tuh kita bisa sorot dibunuhnya KPK 2019. Kan legal. Kan tadi dimulai 2017. 2017 apa penandanya tuh? Undang-undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD
Nah, waktu itu tuh sudah mulai dibuat supaya relasi kita sama wakil rakyat itu semakin jauh. Kan kita dibuat semakin berjarak, makin susah untuk ketemu. Terus kalau mereka melakukan tindak pidana harus penyelidikannya pun harus izin presiden, ya hal seperti itu. Nah, kemudian 2019 pembunuhan KPK, ya itu tadi legal nggak? Legal sih gitu kan. Memang undang-undang, tapi kan salah gitu. Terus kemudian kita juga melihat DPR-nya juga dimatikan dengan membunuh atau mengurangi jumlah oposisi lah. Kan kemarin yang oposisi kemarin ya, sekarang lebih tipis lagi. Kemarin itu kan cuma Partai Demokrat sama PKS. Jadi selalu 7 lawan 2. Yang pasti 2 kalah karena di kita sistemnya kan one fraksi one vote gitu. Jadi akhirnya aman tuh, undang-undang Cipta Kerja masuk, undang-undang Minerba cuma 6 hari dibuatnya masuk. Dengan ribuan pasal. Kalau Cipta Kerja, gila itu ribuan betul-betul pasal dan itu bisa lolos secara cepat juga. Undang IKN lolos begitu saja juga. Tandangan. Iya, itu jadi udah dijinakkan begitu DPR-nya. Terus nah yang sekarang juga dijinakkan semua, misalnya undang-undang MK. MK kan juga sebenarnya lembaga formal yang mengawasi kekuasaan kan. Dibikin supaya hakimnya bisa dievaluasi. Itu kacau sekali itu. Nanti artinya nanti hakim akan lebih ragu-ragu untuk memutus suatu undang-undang itu konstitusional atau tidak. Penyiaran. Bayangkan media nggak boleh lagi kalau itu disetujui, jangan sampai disetujui nggak boleh lagi melakukan investigatif journalism. Padahal kan kayak kasus SYL dan banyak kasus lainnya itu kan terbongkarnya justru gara-gara sebenarnya ya, apalagi setelah KPK lemah. Kasus Vina yang sekarang. Ya kan, apalagi setelah KPK lemah, yang mendapatkan itu semua sebenarnya kan wartawan loh kalau dipikir-pikir ya. Baru kemudian ditindaklanjuti oleh KPK atau kejaksaan. Nah itu mau dimatikan juga. Oke. Kalau dari penjelasan Bibip itu saya menangkap beberapa hal. Satu, sistem yang demokratis belum tentu menciptakan kekuasaan yang demokratis dan para demokrat sejati. Betul. Justru mereka ini terjebak pada kekuasaan dan menciptakan satu sistem yang memperluas otoritasnya dia. Dan itu contohnya tadi disebut Venezuela, Nicaragua. Jadi Hongaria gitu. Jadi dia akhirnya balik lagi pada sistem yang otoriter. Itu satu. Ketika sistem itu mau dipasang, yang dilakukan penerbangan adalah menjinakkan seluruh fungsi kritisisme. Kritik sosial itu dihancurkan, baik lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi itu maupun kekuatan-kekuatan publik yang mempunyai yang harusnya dilindungi. Dan bahkan terjadilah proses kesenjangan atau memperluas kesenjangan antara wakil rakyat dengan rakyat. Itu yang kedua. Jadi dia melakukan itu. Terus baru yang ketiga, dibangunlah kebijakan-kebijakan yang memperluas otoritas mereka. Betul. Karena yang kedua sudah dilakukan sehingga fungsi kritik sosial itu tidak terjadi. Dialektika dan dialog nggak akan terjadi. Kira-kira gitu ya formatnya. Kira-kira begitu. Nah kalau orang-orang ilmu politik kan yang sering dikutip tuh yang how democracy dies tuh misalnya. Itu sebenarnya fenomenanya sama sih. Cuma saya ini kacamata hukumnya gitu ya. Karena dalam kacamata hukum legalisme itu. Jadi semuanya legal. Pengadilan ya udah silakan ke pengadilan tapi kita pasti kalah misalnya. Tapi legal gitu kan. Jadi itu semuanya diciptakan keadilan prosedural ya. Prosedural semua. Bukankah itu sebenarnya juga melawan pasal 24 ya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Itu kan jelas tuh kita tidak hanya menegakkan hukum tapi juga menegakkan keadilan. Sangat melawan, tapi kan itulah persoalannya. Saya kira juga kita juga harus melihat konteks ada semacam pembodohan struktural ya di kalangan warga kita juga sehingga kita juga luput untuk melihat itu. Kita mungkin yang sehari-harinya berdiskusi soal hukum, juga orang-orang yang belajar ilmu politik dan seterusnya bisa mengutip itu, mengkontraskan antara hukum dan keadilan dan lain sebagainya. Tapi banyak di luar sana yang merasa nggak terlalu peduli, apalagi situasinya juga dibuat sehingga banyak orang miskin. Maksudnya tuh lagi-lagi ini kan masalah struktural kan Mas Bambang. Bagaimana betul. Kita
akhirnya orang-orang yang lapar dan orang-orang yang kurang ilmu mudah sekali dimanipulasi. Jadi kalau sekarang susah sekali, terus terangnya kan ini challenging ya, saya kira buat banyak orang deh. Ketika mau bilang, itu revisi undang-undang penyiaran berdampak loh pada kita. Banyak yang nggak peduli gitu, karena ya memang kita tidak dibiasakan untuk berpikirnya tuh secara struktural. Kita hanya hidup dari hari ke hari aja, besok makan apa, besok dapat makan siang gratis atau enggak, kan akhirnya jadi seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya 3 hal yang tadi saya sebut ya, rakyat dibikin terus menerus supaya bisa menghamba pada kekuasaan karena prasyarat kehidupannya itu dikecilin ya. Jadi dengan miskin yang terus menerus, dengan dicekoki bantuan terus-menerus, maka dia punya ketergantungan yang absolut sehingga bisa dikendalikan. Sebenarnya idenya sih pengendalian ya. Gentong babi kan sebenarnya ditujukan untuk, untuk mengendalikan. Terus ada lagi, dan sekarang muncul orang-orang yang bagian dari oligarki dan dinasti diberikan privilege. Kan kemarin muncul tuh Mahkamah Agung mereview melalui judiciary. Ini ada ini kritisi putusan MA, pengamat nilai upaya melanggengkan dinasti politik. Iya. Dan ya itu ya, lagi-lagi kan dalam beberapa wawancara kan saya ditanya, ini salah nggak sih putusannya? Saya bilang, aduh gimana ya? Memang dari segi prosedurnya ya memang MA berwenang, maksudnya prosedurnya baik-baik saja. Tapi salah putusannya sebenarnya. Jadi yang saya bilang namanya culas ya kayak gini gitu. Seakan-akan baik-baik saja padahal sebenarnya curang gitu ya, itu sebenarnya culas gitu ya. Kalau dalam saya nggak ketemu diksi lain yang lebih halus daripada itu. Tapi itulah yang bisa menggambarkan situasi saat ini. Banyak sekali keculasan yang dilakukan dengan memanfaatkan prosedur itu baik politik maupun hukum. Saya ketemu culas itu padanan kata dari curang dan licik. Kalau ada teman wartawan yang kita bilang, Mbak, culas itu curang berkelas. Terus yang juga menarik sebenarnya fenomena gini. Ini di ujung. Nah, itu dia. Kok ada masalah kayak begini? Padahal kan biasanya ini kan untuk kepentingan dari the ruling party. Kan rezimnya berubah. Kelompok ini siapa sih sebenarnya nih? Jadi ini aneh ya memang ya. Maksud saya kalau baca literatur politik, literatur hukum kan yang saya tulis itu kan soal yang namanya lame duck period. Banyak terjadi politikus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya mengibaratkannya dengan kita sewa rumah gitu, terus masa sewanya udah mau habis, kita mau pergi, rumahnya kita rusak dulu supaya penghuni berikutnya nggak nyaman. Nah, tapi pengibaratan saya itu runtuh ketika kita melihat situasi di Indonesia. Karena kan di Indonesia sebenarnya nih ganti orang, tapi kok malah dibuatin yang nyaman-nyaman. Karena kan undang-undang penyiaran, TNI, Polri itu semua untuk menurut saya ya untuk kenyamanan pemerintah yang akan datang. Kok nggak logis gitu. Tapi disinilah sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi hal-hal yang sudah lama kita diskusikan bahwa sebenarnya pemerintahan yang akan datang itu seperti Jokowi periode ketiga. Ya kan, maksudnya bahkan fakta bahwa yang sudah sering sekali kita bahas, ini nggak baru juga, bahwa Jokowi misalnya menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pemerintah yang ini karena ada anaknya, itu juga ya dikarenakan ada keberlanjutan yang ia harapkan. Jadi sekalian dibuatkan wilayahnya yang nanti akan minim sekali kritik. Tapi saya nggak mau menyalahkan pada Jokowi seorang ya. Kita juga mesti membaca ini siapa sih di belakang ini? Dan biasanya tuh yang paling berguna adalah analisis ekonomi politik untuk melihat bahwa ini sebenarnya ada orang-orang di belakang situ yang pada umumnya ini kita bilangnya kan oligarki ya, Mas Bambang kan pasti tahu banget sih soal ini. Oligarki yang sebenarnya dia yang punya kontrol terhadap negara ini gitu. Bayangkan kalau nanti penguasa sudah tanpa kontrol, dia akan makin nyaman tuh mengeluarkan kebijakan apa saja mungkin sekali untuk oligarki ini. Mungkin konsesi tambang, kasus Papua yang lagi rame all eyes on Papua kan juga misalnya ngasih besar-besaran izin untuk sawit gitu ya. Coba aja kita cek itu perusahaannya siapa tuh di baliknya. Beneficiary ownernya siapa gitu. Ownernya siapa dan apakah dia sebenarnya ikut menyumbang pada salah satu kandidat misalnya. Pasti akan terlacak, saya yakin itu. Cuma belum rapi aja. Tapi kan itulah yang kerap terjadi
di banyak sistem politik. Saya belum mau masuk di sini, cuma udah ngomong Kaisang janjikan kejutan usai putusan MA buka. Ya nanti kita ngomong soal Kaisang. Jangan kemana-mana dulu, tapi saya mau lanjutkan apa yang tadi sudah dikembangkan oleh Mbak Bibip. Dari cerita tadi sebenarnya saya baru mulai bisa menemukan kekuasaan memerlukan dinasti dan kekuatan untuk memperpanjang ini, tapi kemudian ketemu juga dengan kelompok oligarki ya, yang mempunyai kekuatan kapital. Jadi kekuasaan dan kapital menjadi satu, dan di sebagiannya dicurigai oleh Mbak Bibip justru kekuatan kapital inilah yang mengontrol negara. Jadi sekarang demokrasi itu menciptakan kekuatan korporasi yang mengontrol penguasa. Kecurigaan saya itu kan sebenarnya bukan sekedar curiga karena istilahnya sekarang julid gitu ya, tapi memang banyak sekali studi yang sudah terkonfirmasi dari kajian. Bahkan makanya ada fenomena misalnya kalau dalam kajian-kajian korupsi kan state captured corruption misalnya gitu. Saya ingat KPK juga bikin studi yang sangat baik tuh, saya sendiri sering kutip itu. Korupsi sumber daya alam yang menunjukkan state captured corruption itu. Bagaimana lembaga-lembaga negara memang dikuasai oleh kelompok yang sebenarnya ingin menghisap sumber daya alam untuk kepentingan mereka gitu. Nah itu kan sebenarnya bentuk lain bahasa kajian anti korupsinya untuk oligarki. Jadi studi ini banyak sekali, di Rusia kan juga oligarki luar biasa tuh. Jadi ini fenomena yang memang sayangnya ya terjadi di banyak tempat. Nah dan di Indonesia tidak terkecuali, dan ini disuburkan oleh sistem politik kita yang memang masih dalam masa transisi ya, orang saling sikut menyikut. Akhirnya mereka bisa masuk dengan mudah. Ada 3 fenomena lain yang menguatkan ini. Yang pertama, dari state capture corruption sekarang berkembang menjadi strategic corruptions. Dan itu ada kepentingan internasional yang masuk. Jadi dia membeli pejabat-pejabat korup supaya memuluskan kebijakan-kebijakan yang ada dari kepentingan mereka itu masuk di sini dan menjelma seolah-olah itu adalah kebutuhan nasional. Jadi sekarang berkembang dalam istilah itu strategic corruption. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, korupsinya kalau di zaman KPK itu distudi dengan sumber daya alam, sekarang tak lagi sumber daya alam, tapi aset informasi, basis data publik itu bisa disedot. Itu bahaya betul ya. Dan ruang-ruang publik seperti frekuensi Starlink, jangan-jangan itu bagian dari strategic corruptions yang baru. Jadi yang dieksploitasi itu. Segala aspek kehidupan kita sebenarnya. Karena sekarang data itu adalah capital gitu. Emang betul. Jadi bukan sumber daya lagi. Jadi sekarang udah canggih nih. Seluruh identitas dan hal-hal privasi dari seorang Bibip dan BW itu sudah bisa disedot dan mungkin bisa dijadikan alat untuk memukul. Betul. Itu betul. Nah, itu poin kedua yang menurut saya menjadi menarik. Nah, sementara itu Bib, penegak hukum kita mengalami satu dekadensi dari sisi knowledge, integrity, tapi juga dia tak mampu lagi melacak jenis-jenis baru korupsi yang semakin bersimbiosis dengan kekuasaan dalam bentuk yang paling canggihnya. Iya, menurut saya karena mereka juga dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi mereka juga nggak intensi mereka ketika pun belajar ikut training, intensinya bukannya untuk betul-betul memberantas korupsi, ya tapi memang untuk ya cari uang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya juga mereka nggak punya imajinasi yang luas soal gimana nih untuk mengejar mode-mode baru untuk tindak pidana korupsi gitu kan. Dikasih otoritas yang semakin luas, misalnya kayak ini nih. Polisi bisa blokir dan putus akses internet di revisi undang-undang, tapi kemudian tidak dipakai untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk mengontrol itu. Persis. Bisa ada potensi terjadi kayak gitu tuh. Oh iya, sangat. Dan ini kan yang lagi dikritik sama teman-teman kelompok-kelompok masyarakat sipil. Jadi saya sendiri tidak terlibat langsung, tapi seperti biasa kita saling berkonsolidasi aja ya. Tapi teman-teman reformasi kepolisian tuh, YLBHI, ICW dan lain sebagainya mengangkat isu ini juga. Jadi bahayanya
undang-undang Polri, undang-undang TNI itu kan bukan sekedar kita menyoal lembaganya ya. Kita kan nggak ada kebencian pada suatu lembaga pun. We don't take it personally kita gitu. perlu militer dan kita perlu polisi. Oh perlu, kan? jelas perlu. Masalahnya adalah kewenangannya ini rapi nggak? Sehingga nanti bisa diawasi dan ada akuntabilitasnya. Nah, penyadapan segala macam kan memang jamak ya dalam penegakan hukum. Tapi kan kita masih belum selesai urusannya kan, kita sebenarnya disuruh oleh MK untuk bikin undang-undang penyadapan kan, supaya lebih rapi. Semua lembaga yang punya alat dan wewenang untuk menyadap harusnya dirapikan wewenangnya. Nah ini belum rapi, tiba-tiba muncul ide untuk revisi undang-undang Polri yang menyentuh isu itu. Jadi kan nanti makin berantakan nih, yang saya khawatirkan itu. Sebenarnya kan kalau ngomong independensi, transparansi, accountability, itu bukan untuk siapa-siapa, justru untuk lembaga itu sendiri kan. Oh iya betul. Karena dia bisa semakin dipercaya publik karena menggunakan otoritasnya secara proper kan. Tapi yang mengerikan lagi sebenarnya muncul saya mau sebut fenomena ini. Ya betul. Kan polisi di tujuannya kan untuk melindungi, mengayomi. Oh iya. Nah terus kalau ini dilakukan sebenarnya kan pertanyaan filosofinya apa betul melindungi dan mengayomi? Mengayomi ya. Kayak misalnya kemudian dulu kita sibuk dengan dui fungsi dan mempersoalkan itu karena korup bisa muncul dari situ atau potensial konflik dan penyalahgunaan kewenangan. Sekarang multifungsi bukan dui fungsi lagi. Bener sih, bener. Jadi kan sejak kita ribut soal membongkar dui fungsi ABRI waktu zaman reformasi ya, kita kan memang berhasil memisahkannya tentara dengan polisi. Tapi ya itu tadi secara institusional sebenarnya masih banyak yang belum selesai. Tapi jadi yang digunakan adalah paradigma konstitusionalnya aja. Misalnya kepolisian itu bertanggung jawab atas keamanan tentara pertahanan. Nah, tapi apa itu keamanan? Apa itu pertahanan? Ya maksud saya food estate aja dibilang pertahanan pangan, ya kan? Itu di tentara. Kalau di polisi ya keamanan itu apa? Keamanan siber ya oke lah gitu. Tapi sejauh mana ruang akuntabilitasnya untuk menjaga keamanan sibernya warga semua di Indonesia gitu. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan terorisme sebenarnya sejauh mana nih kontrolnya? Apakah bisa langsung membunuh orang yang disangka teroris gitu misalnya? Betul. Akuntabilitas itu kan harusnya untuk penegak hukum ya, karena mereka yang punya coercive power gitu. Ibaratnya mereka boleh nembak orang, berarti akuntabilitasnya harus tebal sekali. Jadi harusnya kita nggak keberatan dengan segala wewenang itu asal dijaga akuntabilitasnya. Gitu. Jadi di situ kan ada soal otoritas diberikan, bahkan sangat luas. Cuman definisi operasional yang dia harus lindungi itu nggak di elaborasi secara detail, sehingga kemudian penggunaan otoritas ini proper nggak dengan ini ya, yang tadi bilang rapi dan tebal nggak akuntabilitasnya. Itu yang terjadi dan itulah yang disebut dengan abuse of power kan di situ semuanya. Iya, dan nanti akan berpotensi banyak hal ya, dan itu yang selama ini kita ingin kikis terus menerus, tapi ya caranya sebenarnya bukan dengan revisi semacam ini. Kalau balik lagi ke tulisan saya itu kan kita nggak anti revisi undang-undang lah gitu. Bagus kalau ada yang mau direformasi. MK perlu direformasi. Tapi ini mereka tinggal kerja 2 bulan, tiba-tiba 5 undang-undang penting semua. Mereka sendiri anggota DPR-nya lagi sibuk, entah pilkada, entah merasa nggak berkepentingan karena tidak terpilih lagi. Terus apa yang bisa diharapkan untuk membahas misalnya revisi undang-undang Polri sepenting itu dalam waktu sesempit ini? Partisipasinya pasti minim. Nah itu yang bahaya. Akibatnya nanti ya kita persis terjadi dengan KPK 2019 kan 2 minggu tuh KPK kan, nggak ada yang tahu, tiba-tiba tok. Nah itu yang kita harus khawatir betul, karena nanti kalau sudah kadung ya seperti KPK sekarang, kita udah demo waktu itu beribu-ribu orang, ada 5 orang yang meninggal dunia, ya KPK-nya seperti yang sekarang. Jadi saya nggak membayangkan nanti beberapa bulan lagi kita yang aduh
sekarang udah jadi kayak gini Kementerian Negara, MK sudah jadi kayak gini, sudah jadi terlambat gitu. Jadi dalam situasi yang kritikal yang seharusnya transisi itu untuk membuat proses alih kekuasaannya smooth, yang terjadi kaum penjulur lidah itu saya nggak mau bilang istilahnya itu penjilat tuh. Kan disebut juga. Kaum penjulur lidah ini kemudian memanfaatkan situasi ini dan semuanya akhirnya ya untuk kepentingan penguasa yang akan datang. Kan lagi nego juga nanti. Oh ya? Ya kan, maksudnya ntar saya jadi menteri apa nih gitu kan. Minimal makanya dia harus memberikan portofolio ini. Gue udah bikin ini gitu. Ini juga ada satu yang menarik ini kan. Saya membayangkan gini, kontroversi undang-undang TNI prajurit aktif bisa duduki jabatan di berbagai kementerian. Saya menghubungkannya dengan kaum profesional. Kita sekarang punya bonus demografis. Dalam bonus demografis itu anak-anak muda berperan dan anak muda itu ditandai dengan kompetensinya yang menjadi profesional. Betul. Nah, sementara itu jabatan-jabatan publik sekarang diberikan kepada orang-orang yang dari state institutionnya. Padahal ini kan juga banyak ini. Banyak. Dan ini kan pada akhirnya ada terjadi proses diskriminasi kan. Betul. Yang ini diberikan konsesi dan yang ini yang merintis dengan segala profesionalitas dan integritas kemudian dikucilkan. Apa kita nggak rugi ya ke depan? Itulah, kita sebenarnya dalam jangka panjang sangat-sangat rugi. Dan jadi kan makanya kalau misalnya kita lagi mengkritik soal-soal seperti dui fungsi tentara ini, sebenarnya kan kayak seperti kita tadi membahas Polri, kita nggak anti sama tentara, tapi kan memang cara bekerjanya beda. Tentara itu kita sangat hormat karena mereka akan begitu cepat dan tegas untuk bergerak mempertahankan negara ini gitu. Tapi kan institusi demokratis, cara bekerjanya kan beda. Rapat dulu, boleh tidak setuju. Kita kan boleh nggak setuju kalau dalam institusi demokratis. Sementara kalau dalam tentara pasti harus siap laksanakan, siap pasti gitu kan. Yang mana memang itulah karakter yang harus kita kagumi juga dari tentara gitu. Tapi akibatnya nanti kalau model seperti itu masuk ke institusi demokratis, kekhawatirannya adalah institusi itu menjadi tidak demokratis lagi. Mungkin dia nggak akan senang kalau dikritik, misalnya gitu, oleh masyarakat sipil. Dan saya setuju sekali dengan Mas Bambang tadi dengan yang bilang pada akhirnya kalau harus berkompetisi dengan aparat, malah orang-orang anak-anak muda yang punya kapabilitas, integritas segala macam akan sangat-sangat sulit bersaing dan pada akhirnya yang akan dapat dampaknya adalah warga karena nanti kan pelayanan publik ujungnya. Dan akhirnya saya mau jemput ya ide revisi undang-undang ini, polisi, tentara dan juga undang-undang yang lainnya itu justru mengacaukan pengembangan kompetensi, kapasiti sumber daya manusia dan pola kepemimpinan. Karena kemudian orang yang ada dalam satu doktrin tertentu masuk di dalam doktrin lain kadang-kadang itu belum kompatibel betul. Dan itu menciptakan kekacauan baru. Jadi nyaris orang-orang ini desainnya disebutnya adalah pengacau-pengacau sebenarnya karena dia mengacaukan sistem kepemimpinan dan sistem pengembangan sumber daya manusia. Dan sebenarnya satu lagi deh yang juga aspek pentingnya nih. Jangan lupa kita secara konstitusional kita memang masih punya yang namanya peradilan militer. Oke. Nah jadi kan kita tahu ya potensi korupsi itu terjadi di mana saja. Nah repotnya adalah kalau tindak pidana apapun, unfortunately sampai sekarang masih begitu walaupun harusnya berubah, dilakukan oleh seorang anggota TNI, maka dia tidak bisa diproses dengan hukum biasa. Harus pakai kitab undang-undang hukum pidana militer dengan auditor penuntutnya militer, penyidiknya militer, hakimnya militer. Nah, akibatnya sudah terjadi. Saya kira Mas Bambang pasti punya cerita-cerita juga bagaimana bahkan sudah ada beberapa dugaan kasus korupsi yang nggak bisa diproses oleh KPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan karena terduga pelakunya adalah militer. Nah, kalau makin banyak jabatan sipil yang diduduki oleh militer, kalau ada dugaan-dugaan korupsi, itu nggak bisa kita utak-atik dan itu juga berbahaya lagi-lagi untuk negara kita. Gitu.
Artinya akuntabilitas penggunaan kewenangan dari satu kelompok tertentu menjadi tak bisa dijawab ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya kesemuanya ini secara diam-diam menghancurkan meaningful participation karena seluruh proses itu dijauhkan dan dialienasi dari percakapan dalam diskurs publik ya sebenarnya. Iya, kita nggak banyak tahu. Jadi jadi cukup terkejut lah. Dan saya ingat di media sosial tuh ada yang bercandanya tuh, misalnya tiba-tiba saya forward berita lagi suatu ada lagi lah berita soal amandemen UUD 45 juga mau diamandemen lagi coba. Terus teman saya balas, aduh cukup, udah nggak sanggup lagi mau komentar. Ada lagi yang bilang kita bikin agenda yuk hari ini mengkritik ini hari ini, karena begitu bertubi-tubi gitu. Kabar buruk ini terus menerus datang dan akibatnya dan publik kan sekarang juga lagi, apalagi kita mau menghadapi pilkada, terus tapera lagi, maksudnya perhatian publik memang lagi tidak di DPR, terus tiba-tiba bruk keluar. Dan waktunya tinggal 2 bulan seperti yang saya bilang kan awal Oktober mereka udah ganti kan. Dan Agustus udah biasanya kurang aktif karena udah acara lah tahunan sidang tahunan segala macam. Jadinya meaningful participation pasti akan sangat kurang karena kan meaningful participation membutuhkan nggak hanya mengundang akademisi tapi benar-benar orang yang akan terkena dampak dari suatu undang-undang. Nggak keburu 2 bulan. Stakeholdersnya lengkap. Nah ini juga menjadi menarik ketika menghubungkan dengan diskusi yang dibuat di Universitas Indonesia di antropologi itu Profesor Sulistyowati Irianto itu membedah dilema intelektual di masa gelap demokrasi, tawaran jalan kebudayaan. Jadi tadi adalah saya pengen datang lagi keluar kota. Tadi meaningful participation itu di tingkat grassroots masyarakat yang akan penerima dampak. Nah sekarang juga intelektual kita itu ada dalam posisi yang dilematis karena memang masa gelap demokrasi terjadi. Kamu kan intelektual, Bib. Insya Allah. Terus gimana tuh ya? Bagaimana konsolidasi intelektual di? Ya itulah karena intelektual kan juga dikasih ruang-ruang yang sempit sekarang. Jadi yang shrinking civic space itu yang lagi sering kita bahas. Sebenarnya nggak hanya kepada NGO gitu ya, nggak hanya untuk LSM, tapi juga untuk akademisi. Kalau saya cenderung bebas karena Jentera itu sekolah swasta gitu ya. Tapi bayangkan yang di institusi-institusi besar, Prof Sulis di UI, mungkin Uda Ferry di Andalas yang juga universitas negeri gitu. Itu cukup terbatas lah ruangnya. Dan apalagi secara struktural lagi-lagi kami juga disibukkan dengan mengisi kredit-kredit misalnya gitu ya. Waduh aplikasi banyak banget mas yang harus kita isi. Kalau mau mencapai gelar profesor dan lain sebagainya. Ya itulah yang membuat banyak sekali memang akademisi yang juga entah dia memilih untuk diam saja atau dia nggak punya waktu untuk bergerak begitu. Dan kalau yang bergerak seberani orang seperti Prof Sulis, ya artinya dia sudah siap dengan segala konsekuensi. Prof Sulis udah di titik itu ya, udah profesor segala macam. Tapi teman-teman kita yang bagus-bagus, Mas Herlambang, Mas Uceng kan sebenarnya udah cukup baik untuk menjadi profesor. Apa diangkat mereka? Ditahan ini. Ditahan terus. Sehingga wajar saja. Coba lihat yang ini ada pernyataan dari Ferry ini mana? Ini. Ini ada satu teman nih yang saya baca. Kenapa tidak sistemnya sekalian ditunjuk saja bahwa anak Presiden Jokowi bisa jadi gubernur di mana-mana tanpa ada proses pemilihan. Jadi kita tidak mubazir, tidak menghabiskan uang negara. Ambil saja negara ini untuk keluarga. Ini sampai kayak fatal ya. Iya. Cuman Ferry mungkin sharing kegeramannya. Kegeraman. Agak mirip sama pernyataannya, agak mirip dalam hal sarkasnya gitu ya. Prof Mahfud kan juga bilang gitu. Kan dia waktu diwawancara dia bilang mengomentari putusan MA juga ya. Dia bilang ya saya udah istilah geli atau jijik gitu ya lihat hukum dibeginikan. Terus dia bilang ya udahlah lakukan aja lah semaumu mumpung masih punya kekuasaan.
Dia ngomongnya kayak gitu. Jadi saya kira udah agak cenderung sama nada kesalnya itu udah memuncak gitu. Iya, kegeraman itu sudah memuncak, tapi optimisme harus ditebar dan disebarkan karena itulah yang bisa menjemput harapan. Mana Mahfud? Pak Mahfud. Ketemu nggak? Pak Mahfud tuh, ini ya. Dia juga bilang aku sudah terserah kalian aja lah. Lakukan aja mumpung kalian masih punya kekuasaan. Disebutnya gini nih, Mahfud MD mual. Mual ya itu. Lihat MA utak-atik syarat calon kepala daerah, hukum rusak dan dirusak. Iya, semua sudah lelah. Tapi poin Mas Bambang tadi penting banget tuh. Yang membuat kita terus-menerus bisa hidup itu kan sebenarnya harapan ya. Jadi saya kira mereka orang-orang ini, apalagi Ferry gitu ya, itu mengungkap kemarahan itu satu kali, tapi kan bukan berarti dia berhenti frustasi dan fatalistik tidak melakukan diri. apapun ya. Realitanya dia nggak gitu. Jadi mudah-mudahan orang yang baca pernyataan itu nggak terbawa ke sisi yang lain. Karena harapan dibentuk bukan hanya oleh optimisme, tapi oleh kewarasan. Betul. Sehingga channel ini menjadi penting. Sampai ketemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.